والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini mungkin kita mulai lagi tentang kuliah zuhur ya, sedikit mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makalah yang ke-15 dalam kitab Nashihul Ibad, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata ya, jadi kalau sahabat itu disebutnya atsar ya, kalau sabda Nabi itu kan hadis ya. Jadi perkataan sahabat itu, nasihat sahabat itu juga disunahkan untuk kita ambil ya, perkataannya, nasihatnya. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Abu Bakar Siddiq dia menjelaskan bahwa Allah telah memberikan sebuah petunjuk tentang kerusakan di daratan, di lautan. Al-baru walisan wal bahru wal qalbu ya. Jadi beliau berkata daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Fa ija fasada lisanu bakat alaihil nufus, wa ija fasadal qalbu bakat alaihil malaikah ya. Apabila lisan itu rusak ya, maka menangislah manusia, dan apabila hati itu rusak maka menangislah para malaikat. Maksudnya apa? Kalau lisan bagian-bagian daripada manusia itu banyak berdusta ya, pemarah ya, temperamen ya, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak bijak. Seorang atasan misalnya ya, dia lebih mengedepankan emosional ya daripada objektivitas ya. Dia temperamen, mudah marah sehingga tidak menyelesaikan solusi ya. Nah ini rusak ya daratan itu ya. Atau orang-orang yang senantiasa memfitnah, berbohong, berdusta, itu juga adalah yang merusak, ibaratkan daratan. Sehingga manusia banyak dirugikan oleh ucapan-ucapan daripada orang-orang yang melakukan perbuatan dengan lisannya yang tidak baik, yang tidak elok. Ya. Makanya tatkala kita menerima sebuah kabar, ya, bagi orang-orang yang berpikir cerdas dan hatinya hidup, dia tidak percaya begitu saja. Tetapi dia pasti tabayun, mengecek, cross check ya. Apa berita-berita itu benar ya. Atau bahkan itu berita itu boleh jadi adalah berita yang bohong, hoax ya. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu.
Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah. Ini perintah Allah. Ya. Kalau ada orang-orang fasik membawa berita, ya, maka periksalah. Fatabayyanu. Ya. Terkadang kan kita begitu ada sebuah berita, ya, di gadget kita, di WA kita, di Instagram kita dan seterusnya, ya, kita tidak mau ngecek dulu, ya. Di-share begitu saja kepada teman-teman grup lain, ke teman-teman kita, padahal berita itu adalah berita yang bohong. Nah, maka itu yang disebut istilahnya, ya, jariah dosa itu. Ya. Berapa orang yang kita share kemudian di-share kembali, kita wafat itu masih berjalan. Nah, makanya kata Abu Bakar, rusaknya daratan itu karena lisan. Ya. Karena lisan manusia itu tidak terjaga. Ya. Sehingga banyak kerugian-kerugian daripada umat ini karena perbuatan-perbuatan bagian-bagian daripada orang itu. Wala tutikul halafim mahin, dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah. Ya. Apalagi dia mengatakan sesuatu itu dengan sebuah sumpah. Saya bersumpah ini itu, kalau ini tidak benar saya bersumpah. Ya. Hamajim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan perkataan fitnah. Ya. Hamajim masya'im binamim manil khairi mu'tadin asim, dan banyak menghalangi perbuatan baik yang melampaui batas selagi banyak dosa. Ya. Itu digambarkan dalam surat Al-Qalam, ya, orang yang senantiasa, ya, dia bersumpah, sumpahnya bohong, ya, kemudian dia juga banyak mencela, ya, kemudian dia banyak menebar fitnah, ya, kemudian menghalangi perbuatan-perbuatan baik. Digambarkan dalam Al-Quran ini. Ya. Makanya tatkala kita menyukai seseorang, tidak boleh juga terlalu maksimal. Atau kita membenci seseorang tidak harus full, maksudnya. Tidak boleh seperti itu. Mencintai berlebihan juga tidak boleh. Membenci berlebihan juga tidak boleh. Karena apa? Tatkala kita tidak suka dengan seseorang, tatkala orang itu berbuat sebuah prestasi, kebaikan-kebaikan, tetap di mata kita orang itu tidak baik. Ya, karena dasar hatinya sudah gelap. Ya. Atau kita mencintai berlebihan, favorit, ya, terhadap seseorang gitu kan. Kita jadikan sebagai panutan. Tetapi tatkala orang menjadi panutan itu dia berbuat sesuatu yang ingkar, tetap saja kita berani membenarkan. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Sekarang emang zamannya zaman internet, ya, zaman medsos, berita apapun, ya, bukan hanya hitungan jam, hitungan detik saja sudah sampai dari ujung dunia barat ke ujung dunia timur. Ya. Itu siapapun boleh terjadi, dan kita tidak bisa menghindar dengan ini. Ya. Makanya fatabayyanu, kata Allah, ya, cek dulu, kamu tabayun dulu sebelum, ya, mengambil sebuah kesimpulan, keputusan. Ya. Jadi lisan itu berbahaya sekali kalau dia itu tidak berdasarkan kepada sebuah kebenaran hakiki, objektivitas yang teruji, dan rasionalisme yang terukur. Ya. Mohon maaf, mungkin banyak dari kalangan akademis juga karena didorong oleh nafsu, dia tidak berpikir rasional, ya, tidak berpikir objektif, tetapi karena dia gelap hatinya, ya, kemudian karena itu adalah sebuah mainan kelompok yang sebenarnya dia tidak sadar, dia tidak bisa melihat secara objektif dan rasionalis. Ini dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, daratan itu bagaikan lisan. Kalau lisan rusak, ya, daratan itu juga hancur. Maksudnya apa? Kehidupan juga akan hancur. Ya. Kemudian dikatakan lagi di sini,
Wal bahru wal qalbu, ya. Lautan itu adalah ibaratnya hati, ya. Dan kalau hati itu rusak, ya, maka menangislah para malaikat, ya kan. Nah, dalam konteks kekinian ini, ya, mengasah daripada kolbu itu, ya, bukan hanya diperlukan, tapi itu sebuah keharusan. Ya. Jadi hati kita itu harus benar-benar terjaga dari hal-hal yang sifatnya itu merusak daripada hasud, dengki, ujub, takabur, dan itu adalah sebuah perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang berilmu tidak boleh takabur, ya. Ya. Seorang yang misalnya dia dianugerahi Allah, ya, sebuah rezeki, ya, pangkat dan sebagainya, tidak boleh takabur karena itu titipan. Nah, makanya orang-orang mengatakan orang yang bijak itu dia tahu betul kapan dia marah, kapan dia memaafkan, kapan dia bisa memberi dan kapan dia bisa menerima, dan seterusnya, ya. Jadi dikatakan di sini, ya, daratan adalah lisan sedangkan lautan adalah hati. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia. Dan apabila lautan itu rusak, hati itu rusak, maka menangislah para malaikat. Ya. Jadi kalau hati itu dipenuhi dengan sifat dengki, sombong, takabur, ujub, ya, itu hati-hati. Ya. Sebesar zarah pun ada kesombongan dalam hati kita, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kita bisa ibadah, ya, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa menjadi orang yang taat, ya, menjadi orang yang misalnya berilmu, ya, malam tahajud, siang puasa, misalnya baca Quran rajin dan sebagainya, sedekah rajin dan sebagainya. Timbul dalam hati kita adalah sebuah kesombongan, seolah-olah ini adalah hasil usaha dan jerih payahku, padahal itu sangat keliru dan itu tertipu. Jadi kenapa, ya, semua yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kita melihat orang-orang di luar sana, kemaksiatan yang kita lihat, kita tidak boleh membenci. Boleh jadi nanti orang itu lebih taat dari kita. Ya. Orang-orang di sana gitu kan, pemabuk, penjina dan sebagainya, tidak boleh kita benci. Kita doakan. Mudah-mudahan orang-orang itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu hak Allah nanti di akhirat. Kita tidak boleh memponis, mengambil kesimpulan sehingga kita seolah-olah menjadi orang yang paling hebat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu saja mungkin kuliah zuhur pada siang kali ini, ya, tentang perkataan daripada makalahnya Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga lisan dan kita harus menjaga hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.